Selamat Sabat dan selamat pagi pada kita semua yang mengikuti rancangan kebaktian online di Hope Media Sarawak. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima bagi 30 Oktober 2021, yaitu tentang orang asing di pintu gerbangmu. Jadi pada Sabat yang lepas kita mempelajari tentang mengasihi Tuhanmu. Dan Sabat ini kita meneruskan sambungan daripada pelajaran Sabat yang lepas. Oke, saudara-saudari. Yesus pernah ditanya tentang perintah yang paling penting dari hukum. Lalu Yesus menjawab dalam Markus 12 ayat 30, dia mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Dan menyebutkan perintah kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada waktu ketika Yesus menyebutkan ataupun mengatakan tentang hal ini, perintah ini, dia mengambil secara terus daripada perjanjian lama. Jadi, saudara-saudari, kita akan melihat di dalam buku kitab Ulangan yang membahas kasih kepada sesama yang memerlukan, terutama kepada orang asing. Begitu juga dengan anak yatim dan janda juga sering disebutkan di dalam ayat-ayat di dalam buku Ulangan. Nah, kita akan melihat beberapa topik bagi pelajaran Sabat ini. Yang pertama, apa yang kita perlukan untuk mengasihi orang asing. Kemudian kita akan menyentuh tentang mengapa kita harus mengasihi orang asing. Poin yang pertama di sini adalah karena Tuhan mengasihi mereka dan karena kita juga adalah orang asing. Lalu kita akan menyentuh tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang asing. Bagaimana kita mengasihi orang asing. Yang pertama di sini dikatakan memperlakukan mereka dengan adil dan peduli kepada mereka. Saudara dan saudari, mari kita lihat pelajaran yang pertama. Topik yang pertama yaitu apa yang kita perlukan untuk mengasihi orang asing. Dalam Ulangan 10 ayat 16 mengatakan, "Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk." Nah, orang Israel sudah melanggar hukum dengan membuat patung emas. Sementara pada waktu itu Tuhan menuliskan hukum itu di atas loh batu. Lalu pada waktu ketahuan bahwa mereka ini telah melanggar hukum, membuat patung emas, lalu Musa pada waktu ketika dia turun daripada gunung itu, dia memecahkan loh yang telah ditulis Allah karena bangsa Israel telah melanggar perjanjian. Namun Tuhan mengampuni mereka. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk menyiapkan loh-loh yang baru dan memberi mereka kesempatan baru. Namun demikian, saudara-saudari, mereka, orang Israel ini tidak dapat setia pada perjanjian jika mereka hanya mempercayai tanda-tanda eksternal seperti sunat fisik. Oleh sebab itu mereka memerlukan sunat hati. Dalam Ulangan 10 ayat 16 itu tadi mengatakan, hanya dengan begitu mereka ini dapat menunjukkan kasih mereka kepada orang asing. Jadi harus secara luaran dan terutamanya secara dalaman. Jadi dalam hati mereka juga harus ditanamkan sifat kasih itu. Kita lihat pelajaran yang seterusnya. Mengapa kita harus mengasihi orang asing? Yang pertama di sini karena Tuhan Allah mengasihi orang asing. Dalam Ulangan 10 ayat 18 mengatakan, "Yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian." Kita lihat di sini di dalam Ulangan 10 ayat 17 dan 18 ini menyebutkan alasan mengapa kita harus mengasihi orang asing. Kita harus mengasihi orang asing karena Tuhan mengasihi mereka. Karena Tuhan adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, karena Dia besar, kuat dan dahsyat, karena Dia tidak memandang bulu dan tidak menerima suap atau rasuah, karena Dia membela hak anak yatim dan janda, dan juga karena Tuhan mengasihi orang asing, memberi mereka makanan dan pakaian. Kita lihat di sini Allah itu Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan apapun dan dapat melakukan apapun yang Dia inginkan. Namun Tuhan mengasihi orang asing itu dan membantu mereka. Lalu Dia mengajak kita untuk mengasihi mereka dan membantu mereka.
jikalau kita mengasihi Tuhan, kita juga akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang asing. Kita beralih kepada pelajaran yang seterusnya. Mengapa kita harus mengasihi orang asing? Karena kita ini juga adalah orang asing. Di dalam buku Ulangan 10 ayat 19 mengatakan, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah, orang-orang Israel ini pernah menjadi hamba di Mesir, seperti yang dinubuatkan kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 13. Mereka mengalami sendiri bagaimana rasanya menjadi orang asing dan terpinggirkan. Tapi Tuhan mendorong mereka di dalam buku kitab Ulangan ini supaya mereka mengingat pengalaman mereka sendiri dan untuk memperlakukan orang asing dan terpinggirkan sebagai warga negara penuh. Hukum harus sama untuk penduduk asli dan orang asing. Kita ini juga adalah hamba. Kita telah menjadi hamba kepada dosa, dan kita juga adalah orang asing di bumi ini. Oleh sebab itu kita harus menjadi terang yang menunjukkan kasih Tuhan melalui cara kita memperlakukan orang lain dengan penuh kasih. Kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana juga kita ingin diperlakukan, menurut dalam buku Matius 7 ayat 12. Nah, di sini saudara-saudari ada tulisan daripada pena inspirasi, tulisan daripada Nyonya White mengatakan, dalam pergaulanmu dengan orang-orang lain, taruhlah dirimu di tempat mereka. Ikutlah di dalam perasaan mereka, kesukaran mereka, kekecewaan mereka, sukacita dan dukacita mereka. Perkenalkan dirimu kepada mereka, kemudian lakukan kepada mereka bagaikan engkau bertukar tempat dengan mereka. Engkau mengharapkan mereka demikian memperlakumu. Ini adalah peraturan kejujuran yang benar dalam buku Thoughts from the Mount of Blessing. Lalu pelajaran yang seterusnya, bagaimana seharusnya kita mengasihi orang lain? Bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang asing? Yang pertama, kita memperlakukan orang asing dengan adil. Dalam buku Ulangan 1 ayat 16 mengatakan, dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Tuhan ingin setiap orang diperlakukan dengan adil, tidak peduli posisi sosial mereka, sama ada mereka orang asing ataupun orang pribumi, sama ada mereka miskin ataupun kaya. Peraturan ini berdasarkan sifat Tuhan sendiri, karena Tuhan adil dan tidak menerima rasuah. Di dalam buku Yeremia 22 ayat 3, Yezekiel 22 ayat 29, Zakaria 7 ayat 10, dan Malaki 3 ayat 5, di dalam ayat-ayat tersebut ada beberapa message para nabi yang penuh dengan teguran kepada mereka yang menundukkan orang yang tidak berdaya kepada perlakuan yang buruk. Saudara-saudari, kita mungkin tidak mempunyai kuasa yang sah untuk mengubah undang-undang negara kita atau cara ia digunakan. Walau bagaimanapun kita boleh melayan semua orang yang kita temui dengan cara yang sama, tanpa mengira keadaan mereka. Inilah yang Tuhan inginkan, supaya kita memperlakukan orang asing, siapapun mereka, tidak kira keluarga, tidak kira orang asing, miskin atau kaya, kita harus memperlakukan mereka dengan cara yang sama, cara yang adil, cara bagaimana kita ingin diperlakukan. Maka yang kedua, bagaimana seharusnya kita mengasihi atau memperlakukan orang asing? Kita harus peduli kepada orang asing. Dalam Ulangan 24 ayat 14 mengatakan, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Perhatikan, membayar upah pekerja dengan segera, mengembalikan pakaian yang dipinjamkan dari orang miskin, tidak pergi ke rumah seseorang untuk menagih hutang. Ini adalah beberapa perkara yang kita boleh lihat dalam Ulangan 24 ini, bagaimana kita peduli kepada orang asing. Ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada mereka yang memerlukan dan kepada orang asing. Dalam buku Yakobus 2 ayat 7,
Di sana Yakobus menulis tentang rasa hormat dan perhatian yang sama bagi mereka yang memerlukan di dalam gereja juga. Menolak hak istimewa orang kaya dan merugikan orang miskin. Artinya di sini Yakobus menganggap keberpihakan ataupun favoritism, memilih beberapa pihak sebagai pelanggaran terhadap 10 perintah ataupun hukum 10. Agama murni melibatkan kepedulian terhadap orang lain. Peduli kepada semua, tidak berpihak kepada satu, tidak berpihak kepada yang lain, tetapi berlaku adil, peduli kepada keperluan, dan memperhatikan kehidupan orang lain. Sebagai penutupnya, saudara-saudari, kesimpulannya kita lihat di dalam tulisan Nyonya White di The Ministry of Healing. Kristus tidak memandang perbedaan kebangsaan, kedudukan, atau kepercayaan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ingin menjadikan karunia-karunia surga itu sebagai keuntungan lokal dan nasional dan tidak mengikut sertakan keluarga Allah lainnya di dunia ini. Tetapi, saudara-saudari, Kristus datang untuk merobohkan setiap dinding pemisah. Ia datang untuk menunjukkan bahwa karunia, rahmat, dan kasih-Nya sama dan tak terbatas seperti udara, terang, ataupun hujan yang menyegarkan bumi. Semoga kita diberkati melalui pelajaran ini dan semoga kita dapat mengamalkan ataupun mempraktikkan apa yang telah kita pelajari terhadap orang asing yang ada di rumah kita. Baik sesiapapun mereka, baik keluarga, baik orang asing, baik yang miskin kaya, kita memperlakukan mereka dengan penuh kasih, dengan adil, dan kita peduli dengan mereka. Tuhan memberkati dan selamat Sabat kepada kita semua.